Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Agung Pratomo, perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan apa itu invertebrata, fosil, moluska, gastropoda, dan cephalopoda. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan nama, dimulai dari Amel, Avameira, Shakila, lalu Natasha. Baik, perkenalkan aku Amelia Kartika dengan NIM 10 12 23 041. Perkenalkan, saya Ava Maira Putri Satya dengan NIM 101223015. Perkenalkan, nama saya Sakila Indrianti dengan NIM 10 12 23 013. Perkenalkan, nama saya Natasha Octavia Siregar dengan NIM 10 12 23 059. Jadi kita akan membahas yaitu invertebrata fosil, yaitu mengenai kelas dari moluska, subkelas dari gastropoda dan cephalopoda. Pertama itu kita bahas subkelas dari gastropoda. Nah, gastropoda adalah kelas dari filum moluska yang memiliki contoh yaitu jenis siput dan siput telanjang yang merupakan adaptasi dari gaster yaitu perut, sedangkan podas artinya kaki, yang berarti gastropoda itu memiliki kaki di bawah tubuhnya yang digunakan untuk bergerak. Nah, gastropoda ini mempunyai radula dan hidup di laut dan air tawar. Selanjutnya yaitu ke morfologi gastropoda. Cangkang siput tersebut itu terdapat growth line yang bisa memprediksikan umur jika melihat dari tepi luar cangkang. Nah, tubuh siput ini itu tidak simetris dengan mantel terletak di bagian atas mantel yang menyebabkan organ internal berputar 180 derajat. Selanjutnya itu ada subkelas dari gastropoda itu dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Protobranchiata, Opistobranchia, dan Pulmonata. Pertama itu ada Protobranchiata. Protobranchiata adalah kelompok paling primitif yang memiliki cangkang yang simetris, yang berbentuk bulat, memiliki permukaan yang halus dan sedikit bergaris, dan juga memiliki insan yaitu protobranch yang memiliki kaki yang kuat dan muskular yang bisa menggali ke dalam substrat. Protobranchiata itu merupakan pemakan detritus dan hidup di laut yang dangkal. Nah, Protobranchiata itu hidup di zaman Kambria sampai sekarang. Nah, ordonya itu ada ordo Prosobranchiata. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada Archaegastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Pertama selanjutnya itu ada ordo Archaegastropoda. Nah, order Archaeogastropoda itu memiliki dua insan. Selanjutnya itu memiliki Aspidobranch, yaitu insan yang di belakang jantung memiliki dua bilik jantung, memiliki cangkang yang berbentuk spiral yang sederhana, terus memiliki radula untuk mengikis makanan dan ditemukan di perairan laut yang dangkal. Archaeogastropoda itu hidup di zaman Kambria sampai Holocene. Selanjutnya itu ada ordo Mesogastropoda. Itu ciri-cirinya itu memiliki radula dengan satu baris gigi lateral, memiliki cangkang yang spiral dan lebih tinggi, memiliki mantel dan satu insan yang menandakan evolusi, dan sebagian besar itu herbivora atau parasit dan predator. Hidup di zaman Ordovisium sampai Holocene. Eee, Terakhir yaitu ada ordo Neogastropodae. Itu memiliki insan Pectinibranch, yaitu cangkang yang telah berkembang dengan baik, memiliki catatan fosil yang lengkap, dan merupakan karnivora. Selanjutnya dia memiliki radula toxoglans yang memiliki cangkang yang spiral dan tebal, dan hidupnya itu di laut dangkal. Hidup di zaman Kretasius sampai Holocene. Selanjutnya ada subkelas Opisthobrachia. Opisthobrachia umumnya memiliki cangkang yang berkurang atau hilang, membuat morfologi tubuhnya lebih adaptif untuk berbagai lingkungan laut. Sebagai herbivora, mereka berperan dalam mengontrol pertumbuhan alga yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Opisthobrachia memiliki tiga ordo. Ordo Anaspidea memiliki cangkang yang sangat kecil atau hampir hilang, membuat tubuh mereka lebih fleksibel, memiliki tubuh yang lunak dan tersegmentasi.
Selanjutnya ada Ordonotaspidae. Tubuh mereka berbentuk oval atau hampir bulat, umumnya memiliki cangkang yang berukuran anggota Notaspidae adalah herbivora, memakan alga dan detritus, berperan penting dalam mengontrol pertumbuhan alga dan menjadi bagian dari rantai makanan. Ordo Tectibranchia umumnya memiliki cangkang telah beradaptasi dengan perubahan iklim dan kondisi laut, termasuk perubahan dalam salinitas dan kedalaman air yang lebih jelas terlihat dibandingkan dengan anggota Anaspidae dan Notaspidae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakila. Baik, jadi yang selanjutnya itu ada Pulmonata. Nah, sebagian besar dari spesies Pulmonata memiliki cangkang berbentuk spiral yang terlipat yang berfungsi sebagai perlindungan. Nah, Pulmonata ini hidup di banyak tempat seperti tanah, hutan, taman, dan perairan tawar. Nah, fosil Pulmonata ini ditemukan di berbagai tempat dari periode Trias dan Quarter. Pulmonata diperkirakan muncul pada periode Devonian dan banyak berubah selama Mesozoikum. Lalu di ordo Pulmonata dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ordo Stylomantopora. Itu si cangkang ini bervariasi dalam ukuran bentuk dan umumnya berputar atau berbentuk spiral. Nah, Stylomantopora ini biasanya hidup di tempat darat yang lembab seperti hutan, kebun, dan padang rumput. Nah, fosilnya ini ada sejak di Mesozoikum dan banyak spesies yang berevolusi selama Kenozoikum. Selanjutnya ada ordo Basomatopora. Basomatopora ini biasanya memiliki cangkang yang berbentuk spiral, kecil hingga sedang, dan lebih sederhana dan lebih tipis juga. Nah, di Basomatopora ini hidup di banyak tempat air tawar, mulai dari danau dan kolam hingga sungai dan perairan yang mengalir lambat. Nah, fosil di Basomatopora ini telah ada sejak di Mesozoikum juga dan ditemukan dalam sedimen air tawar. Terus di familinya itu Pulmonata terbagi menjadi dua. Nah, di famili Elicidae ini dia seafood darat yang tinggal di banyak tempat dengan iklim sedang di Eropa, Afrika Utara, Asia Barat, dan beberapa bagian Amerika Utara. Nah, si cangkang ini berbentuk spiral dan biasanya bulat dan tebal. Namun spesies besar bisa mencapai panjang cangkangnya itu sekitar 4-5 cm. Untuk fosilnya itu dari zaman Miosen dan Pleistocene. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa ketika vegetasi dan kelembapannya itu meningkat, mereka berkembang dengan cepat dan yang di lingkungan iklim sedang. Terus ada famili Achatinidae, itu tuh beberapa jenis siput darat yang paling umum. Terus siput dari keluarga ini berasal dari wilayah tropis Afrika. Nah, beberapa spesies di Achatinidae ini mencapai panjang hingga 30 cm dengan cangkang yang besar, tebal, dan berbentuk spiral juga. Nah, untuk fosil Achatinidae itu biasanya tinggal di hutan tropis atau semi-tropis yang lembab. Lalu fosil Achatinidae ini sering ditemukan di lapisan sedimen tanah loess dan berpasir. Selanjutnya ada Cephalopoda. Oke, untuk subkelas moluska Cephalopoda. Cephalopoda adalah moluska luar biasa yang dilengkapi dengan kecerdasan seperti vertebrata dan sistem daya apung yang unik untuk bergerak. Cephalopoda bervolusi selama Kambrium, di mana cangkang luar dimodifikasi menjadi alat daya apung bilik. Selama pertengahan Paleozoikum, Cephalopoda bercabang menjadi Nautiloid dan Coleoid yang saat didominan. Memiliki karakteristik secara eksklusif, Cephalopoda merupakan hewan laut dicirikan oleh simetri tubuh bilateral, kepala yang menonjol, dan serangkaian lengan atau tentakel hidrostat berotot yang dimodifikasi dari kaki moluska primitif. Nelayan terkadang menyebutnya ikan tinta, mengacu pada kemampuan umum mereka menyemproti tinta. Sekitar 800 spesies Cephalopoda yang masih hidup telah diidentifikasi. Dua takso penting yang telah punah adalah Ammonit dan Belemnoidea. Belemnit. Next.
Nah, untuk paleontologi Cephalopoda, itu Cephalopoda pertama kali muncul di Cina Utara pada akhir periode Kambrium. Paling umum hidup di perairan dangkal dekat pantai pada masa Kambrium, mengalami diversifikasi pesat pada akhir periode Kambrium, menjadi beragam dan dominan di laut Paleozoikum dan Mesozoikum. Cephalopoda awal sering ditemukan di sekitar penumpukan trombolitik. Di subkelas Cephalopoda itu ada Coleoidea dan Nautiloida. Untuk Coleoidea itu atau Dibranchiata adalah salah satu dari dua subkelas dari Cephalopoda yang mencakup beragam jenis takson yang secara umum dikenal sebagai bertubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti gurita, cumi-cumi, dan sotong. Tidak seperti kelompok saudaranya yang masih hidup, Nautiloidea yang anggotanya memiliki cangkang luar yang keras sebagai pelindungan. Anggota Coleoidea memiliki cangkang internal yang dikenal sebagai tulang sotong atau gladius. Nah, selanjutnya ada subkelas Nautiloida. Subkelas Nautiloida merupakan kelas Cephalopoda dari filum Mollusca. Kelompok hewan ini merupakan hewan laut bercangkang yang berkembang sejak periode Paleozoikum sekitar 500 juta tahun yang lalu. Hewan tersebut hidup di dalam rongga terluar cangkang, tubuhnya melekat pada sisi rongga dengan otot aduktor. Nautilus memiliki potongan melintang cangkang yang berbentuk oval, kecil, sedang, atau sekitar 5-16% dari diameter cangkang. Untuk morfologi Nautiloida itu merupakan anggota kelompok Cephalopoda yang memiliki 90 buah organ tentakel, organ mata yang tak mempunyai lensa dan membran, langsung terbuka ke perairan, 2 pasang insang, cangkang berongga yang di dalamnya terisi oleh gas, tidak memiliki batil isap, kromotopor, dan kantung tinta. Hewan ini memiliki rahang dengan dentikulasi kalsium dan radula dengan 13 elemen, termasuk dua baris gigi lateral dan 2 baris gigi marginal. Untuk karakteristik Nautiloida, hidup di laut dalam mencari makanan dengan bergerak vertikal, ditemukan di kedalaman 100-200 meter. Sistem peredaran darah terbuka, berbeda dari Coeloidea dengan sistem peredaran darah tertutup. Reproduksi Nautiloida bereproduksi dengan bertelur. Mereka cenderung lambat dan berkembang dan tidak banyak bereproduksi. Untuk paleontologi subkelas Nautiloida, selama periode Paleozoikum, terutama Ordovisium hingga Devon, Nautilidia mendominasi perairan sebagai salah satu predator terkuat di ekosistem laut purba. Karena kepenuhan massal yang terjadi pada akhir periode Permian, mereka juga menunjukkan beragamnya bentuk dan ukuran kelompok termasuk jenis dengan cangkang lurus hingga spiral. Oke, dari sini kita memiliki ordo, itu 3 ordo, yaitu ordo Orthocerida, Orthoatinorida, Orthoerida, dan ordo Ediocerida. Namun kita akan menjelaskan dari satu ordo saja karena ordo lainnya itu sama. Nah, Orthocerida disebut dengan Melchonerida adalah ordo Cephalopoda orchortoid yang punah yang hidup dari Oplodosium awal 490 juta tahun yang lalu hingga Trias akhir 240 juta tahun yang lalu. Mereka mungkin hidup di zaman Kapur awal di 150 juta tahun yang lalu, dan fosil Eosan Antriceras kadang-kadang dianggap sebagai keturunan Orthocerides. Nah, morfologi dari Orthocerida ini memiliki cangkang yang lurus atau ortonik atau melengkung lembut. Struktur internal cangkang dari Orthocerida ini memiliki ruang-ruang cekung cembung yang dihubungkan oleh tabung yang ditempatkan di tengah yang disebut spicula. Nah, spicula ini memiliki leher septon, ortokonitik atau pendek dan lurus, atau sirtokonitik atau melengkung keluar yang menonjol dari septa. Nah, karakteristiknya itu tuh mereka itu membentuk cangkang atau cangkang ini akan membantu meluncur di air karena cangkangnya lurus atau ortonik atau sedikit melengkung, berbeda dengan Cephalopoda lainnya yang biasanya melingkar. Terus septumnya ini yang memiliki kamar gas bersekat-sekat. Terus dia memiliki Orthocerida memiliki sipukel atau tabung penghubung antara kamar-kamar. Tubuhnya bervariasi dalam ukuran mulai dari beberapa sentimeter hingga beberapa per meter panjangnya. Permukaan cangkangnya itu ada beberapa spesies itu halus, sementara permukaan cangkangnya spesiesnya ditandai dengan amomen seperti garis atau lipatan. Adaptasi dari habitat tersebut memiliki dia tinggal di laut dangkal hingga laut dalam. Nah, untuk familinya yaitu pertama yaitu famili Octopodidae.
di mana dia berbentuk bulat atau oval yang dilindungi oleh mantel fleksibel. Orthophididae hidup di berbagai tempat di laut, mulai perairan dangkal hingga laut dalam. Untuk persembunyian dari predator, mereka sering menghuni terumbu karang dasar berpasir atau celah batuan. Fosil gurit dari famili Octopodidae sangat langka karena tubuh lunaknya yang mudah terurai. Yang kedua yaitu famili Loginiae. Famili Loginiae merupakan cumi-cumi yang memiliki tubuh panjang, ramping, dan berbentuk torpeda yang memungkinkan mereka berenang dengan cepat. Mereka sering berada di perairan dangkal, di sekitaran terumbu karang, dan di dekat pantai. Mereka adalah cumi-cumi neritik yang berarti mereka hidup di dekat daratan, seringkali di wilayah epipelagic dan mesopolitik. Yang ketiga yaitu famili Nautulidae. Nah, famili Nautulidae merupakan berbentuk seperti bulat, melingkar, atau spiral dengan lapisan argonit yang keras dengan cangkang spiral yang bersekat yang terdiri dari beberapa komponen. Nautulidae biasanya hidup di perairan tropis dan subtropis, seringkali di kedalaman 200 sampai 800 meter. Mereka pelagis dan biasanya tinggal di laut dalam. Fosil ini ditemukan sejak Paleozoikum hingga Mesozoikum. Mereka mudah terfosilisasi karena cangkang mereka yang kuat. Yang keempat yaitu Oceceratidae, di mana cangkangnya berbentuk spiral, biasanya beberapa blokan atau calling. Cangkang ini dapat berukuran bervariasi dari kecil hingga besar. Ditemukan di berbagai formasi geologi dari periode Ordovicium hingga Devon. Dan mereka biasanya hidup di laut dangkal hingga menengah. Baik, ini adalah referensi dari paparan dari PPT kami. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.